Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 206. Ketika Charlie turun, Orvel sedang duduk di dalam mobil dan menjelajah. Berkata, Charlie, masuk ke mobil." Charlie mengangguk dan berjalan cepat untuk masuk ke mobil. Orvel buru-buru menyalakan mobil dan melaju ke pinggiran kota. Dalam perjalanan, Orvel berkata dengan cemas, "Saya mendengar bahwa seorang ahli Feng Shui dari Hong Kong akan segera hadir. Tuan Charlie, Anda tidak boleh membiarkan dia mencuri perhatian Anda." Saat dia berkata, dia menambahkan, "Nona Song adalah putri tertua dari keluarga Song dan akan segera mengambil alih seluruh urusan keluarga. Jika kita bisa melakukan ini dengan indah, Anda dan saya akan mendapat manfaat yang tak terbatas." Charlie tersenyum dan berkata, "Tuan Orvel, kamu tidak baik. Kamu kemarin mengatakan bahwa itu untuk membalas kebaikanmu. Tapi sekarang kamu menunjukkan buntut rubah. Jadi kamu ingin mentraktir Nona lagu untuk ini." Tuan Orvel berkata sambil melirik, "Membalas kebaikan adalah salah satu aspek. Dan semakin dekat satu sama lain juga merupakan salah satu aspek. Saya tahu bahwa Tuan Charlie memiliki kekuatan yang besar. Tetapi jujur saja, tidak buruk untuk bisa lebih dekat dengan Nona Song. Nona Song masih muda dan menarik. Cantik dan dengan latar belakang keluarga yang kuat. Jika Anda menjadi teman dan bergabung di masa depan, itu akan menjadi hal yang baik bagi Anda. Bukan begitu?" Charlie tersenyum sedikit dan berkata ringan, "Jika ahli Feng Shui dari Hong Kong benar-benar baik, maka saya tidak bisa menahannya." Orvel menghela nafas dan berkata, "Ayo pergi dan lihat dulu. Anda adalah master metafisika dengan kemampuan nyata. Kemudian Anda dapat melihat apakah Anda dapat menemukan peluang yang cocok. Mari kita ambil bisnis dari pria Hong Kong itu." Charlie tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia juga mempertimbangkan masalah ini di dalam hatinya. Jika Tuan Lai dari Hong Kong benar-benar keturunan dari keluarga Lai, dia mungkin memiliki beberapa kuas. Dia mungkin juga melihat apa yang dilakukan keluarga Lai. Dan mungkin pencerahan apa yang mungkin dimilikinya untuk pemahaman berikutnya tentang 9 rahasia surgawi yang mendalam. Villa Miss Song berada di kawasan villa paling mewah di pinggiran kota. Orvel mempersembahkan Charlie sepanjang jalan dan berhenti di depan sebuah villa super mewah. Saat ini, seorang pria dengan penampilan pembantu rumah tangga keluar. Orvel buru-buru menjulurkan kepalanya dan berkata, "Boyu, apakah wanita tertua di rumah?" Pengurus rumah itu mengangguk dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Tuan Orvel, apa yang membawamu ke sini?" Orvel buru-buru berkata sambil tersenyum, "Boyu, saya telah mengundang seorang master untuk datang. Dan saya ingin dia membantu wanita muda itu. Dia adalah master metafisika sejati." Kepala pelayan itu melirik Charlie, yang berada di co-driver. Dia tidak menanggapi pemuda itu dengan serius, dan berkata dengan dingin, "Tuan Orvel, Tuan Lai dari Hong Kong telah datang dan menunjukkan Feng Shui pada Nyonya tua. Tidak nyaman mengganggunya. Jika tidak ada yang salah, Anda bisa kembali." Orvel dengan cepat berkata, "Boyu, Tuan Charlie ada di sini. Mengapa tidak membiarkan Tuan Charlie mencobanya? Selain itu, Tuan Charlie dan Missy memiliki persahabatan." Paman Boyu bertanya kepadanya, "Banyak orang mengatakan bahwa mereka berteman dengan Missy. Dan saya bisa mendengar kepompong. Selain itu, bisakah orang yang Anda undang memiliki kemampuan terbaik Tuan Lai dari Hong Kong?" Tuan Lai adalah pencetus Feng Shui. Lai Bui. Dia menghabiskan banyak tenaga dan melakukan perjalanan jauh-jauh dari Hong Kong. Jadi ikuti dan bergabunglah dalam kesenangan. Ayo pergi. Charlie sedikit terkejut ketika dia mendengarnya. Bukan pada identitas Tuan Lai, tapi pada pria besar yang menginjak seluruh jalan Aurus Hill. Akibatnya, bahkan ada pengurus rumah tangga di depan pintu Warnia. Dia tidak bisa memahaminya. Tidak hanya tidak bisa memahaminya,
Dia bahkan harus berlutut dan menjilat. Charlie tidak bisa membantu tetapi memfitnah Orvel ini. Di depan Paman Boyu. Benar-benar memohon tanpa alasan. Jika masalah ini menyebar, itu akan dibenci oleh orang-orang di seluruh kota. Bab 207. Orvel dibenci oleh kepala pelayan. Tapi dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, senyum di wajahnya menumpuk lebih dalam. Dia dengan hormat berkata, "Lihat, Boyu, masalah wanita ini sangat serius. Itu pasti sama untuk kita hari ini. Ingin berbagi kekhawatiran untuknya. Bagaimana jika Tuan Lai tidak peduli dengan masalah misi? Dia adalah Master Hong Kong. Dan dia mungkin tidak bisa makan dengan baik ketika dia tiba di daratan kita." Boyu berkata dengan dingin, "Apa yang tidak bisa dimakan? Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menemukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Tuan Lai? Pergilah. Jika itu mengganggu formasi Tuan Lai, wanita itu akan menyalahkannya. Anda tidak mampu membelinya." Orvel menggaruk kepalanya dengan cemas. Tanpa diduga, Boyu bahkan tidak mengizinkan mereka masuk. Bagaimana Charlie bisa menunjukkan Feng Shui pada wanita tua itu? Jadi dia berseru, "Boyu, pernahkah kamu mendengar tentang nasib orang di Aurus Hill itu? Dia juga seorang master di Hong Kong, yang pemarah, sombong, dan apa hasilnya? Dia datang ke Aurus Hill dan berpura-pura menjadi sesuatu di depan Tuan Charlie. Tuan Charlie membawa guntur, klik itu, dan potong dia sampai mati." Setelah mendengarkannya, Boyu tercengang. Sorot mata Charlie juga sedikit lebih kagum. Dia telah mendengar tentang Jing Hai. Namun, dia tidak tahu persis siapa yang membunuhnya di Aurus Hill. Tanpa diduga, ternyata pria muda di depannya. Dalam sekejap, dia memiliki rasa hormat pada Charlie. Jadi, dia melengkungkan tangannya ke arah Charlie dan berkata, Charlie sangat cakap. Saya juga pernah mendengarnya. Dan saya mengaguminya." Setelah berbicara, dia ragu-ragu sejenak. Dan berkata, "Jika ini masalahnya, silakan masuk dan lihat. Tapi Tuan Charlie, Anda harus datang dulu dan menunggu. Karena Tuan Lai dari Hong Kong ada di sini dulu. Tolong jangan terlalu mengganggunya sebelum dia menyelesaikan Feng Shui. Mari kita tunggu sampai Pak Lai selesai membacanya. Jika Tuan Lai menyelesaikan masalah misi, tolong jangan ikut campur." Charlie mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah." Boyu menggunakan remote control untuk membuka pintu dan berkata kepada Orvel masuk ke mobil. Orvel buru-buru masuk ke villa dan berkata dengan ekspresi berseru, "Tuan Charlie, kamu benar-benar hebat sekarang. Kecuali untuk keluarga Song. Mereka jarang memberikan wajah seperti itu kepada orang luar." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Lihatlah penampilanmu yang tidak menjanjikan." Pengurus rumah tangga keluarga Song harus berlutut dan menjilat sanjungan. "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa menjadi kakak di jalan Aurus Hill." Orvel berkata sambil tersenyum tegas, "Tuan Charlie, kamu tidak tahu apa-apa. Tidak peduli seberapa baik kita. Bukankah masih gadis kecil yang tidak bisa naik ke atas meja? Di depan keluarga besar seperti keluarga Song, itu bahan untuk saudara laki-laki." Setelah itu, dia memarkir mobil dan berkata kepada Charlie, "Charlie, mari kita pergi menemui Tuan Lai sebentar." Boyu membawa keduanya ke dalam villa, yang didekorasi dengan sangat mewah. Hampir seperti keluarga kerajaan. Sesampainya di lantai 2, Boyu langsung mengantar mereka ke sebuah ruangan yang pintunya dibuka dan diketuk dengan lembut. Lalu dia langsung membahasnya. Bab 208. Di dalam ruangan, seorang pria parubaya kurus dengan kemeja biru memegang kompas dan melihat sekeliling. Menggumamkan kata-kata. Warnia berdiri dengan punggung menghadap pintu dan mendengar 3 orang masuk. Dia berbalik dan bertanya Boyu, "Ada apa?" Boyu buru-buru berkata, "Nona, Orvel membawa Tuan Charlie. Mengatakan bahwa dia ingin membantumu melihat Feng Shui." Warnia berbalik dan melihat Charlie. Tiba-tiba terkejut Charlie.
Kenapa kamu di sini? Begitu Charlie melihat Warnia, dia menemukan bahwa dia jauh lebih kuyuh daripada yang dia lihat beberapa hari yang lalu. Dan menurut catatan dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, aulanya menjadi gelap dan kekayaannya kurang beruntung. Sepertinya ada yang tidak beres. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, Orvel mengatakan bahwa kamu dalam masalah. Jadi dia membawaku ke sini untuk menemuimu. Pada saat ini, pria parubaya yang memegang kompas berbicara dengan aksen Hong Kong, dan berkata, Nona Song, orang biasa tidak boleh ikut campur. Jika tidak, itu akan memengaruhi pengoperasian larik Feng Shui. Warnia tahu bahwa Charlie tahu sesuatu tentang metafisika. Tetapi keberuntungan Feng Shui agak berbeda dari metafisika. Dia merasa metafisika Charlie cocok untuk bertarung dengan kuat. Tetapi Feng Shui adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan alam yang berbeda. Metafisika bukanlah banyak hal. Jadi sama sekali Charlie tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Lai. Jadi, dia berkata sedikit meminta maaf Charlie. Tuan Lai membantu saya melakukan ini. Silakan duduk di bawah sebentar. Dan saya akan datang untuk menghibur Anda nanti. Maaf. Charlie berkata Nona Song. Satu orang lagi punya satu cara lagi. Saya melihat bahwa Anda memiliki beberapa masalah. Sebagai seorang teman, saya berharap dapat membantu Anda menyelesaikan masalah. Tetapi Anda dapat membiarkan Tuan Lai membuat formasi terlebih dahulu. Jika dia bisa menyelesaikannya, maka semua orang senang. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, saya akan mencoba. Pada saat ini, pria parubaya yang memegang kompas mendengus dingin, dan berkata saya penerus generasi ke-22 seorang Lai Buyi. Bagaimana saya bisa sulit dikalahkan oleh masalah sepele seperti itu? Saya pikir Anda masih muda. Berani menyebut diri Anda Master Feng Shui. Saya khawatir Anda pembohong. Charlie tersenyum sedikit, melihat udara hitam dan merah berlama-lama di aula Mer. Lai. Dengan bau berdarah. Dia berkata dengan ringan, Lai. Karena Anda adalah seorang ahli Feng Shui. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda hari ini? Bukankah ada bencana darah dan cahaya? Tuan Lai tertawa dan berkata, apakah saya mengalami bencana berdarah? Wah, kamu gila. Charlie mengangkat bahu dan berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Yintang Anda tetap gelap. Mata Anda putih dan bengkak. Dan pupil Anda merah dan terbuka. Ini pertanda keberuntunganmu. Jika Anda tidak memperhatikan obatnya, saya khawatir bencana darah dan cahaya tidak dapat dihentikan. Tuan Lai mencibir, wah, saya keturunan keluarga Lai dari Hong Kong. Jadi jangan bersikap di depan saya. Charlie meringkuk bibirnya, aku orang yang banyak bicara. Anda master dari Hong Kong. Saya tidak berpikir Anda adalah satu-satunya. Sejujurnya, mereka semua sangat encer. Tuan Lai langsung mengutuk kamu bicara tentang master air Hong Kong kami. Kamu brengsek. Charlie tersenyum dan berkata, pernahkah kamu mendengar tentang seseorang bernama Jing Hai? Apakah kamu tahu takdirnya? Aku tidak tahu apa-apa tentang Jing Hai. Tuan Lai mendengus dingin, melihat ke arah tertua keluarga Song, dan berkata, Nona, tunggu aku melakukannya segera. Untuk membantumu membalikkan keberuntunganmu. Dan biarkan anak yang tidak terhalang ini memiliki wawasan. Penguasaan Feng Shui keluarga Hong Kong Lai saya yang sebenarnya tidak dapat ditantang. Warnia mengangguk sedikit, melirik Charlie, dan berkata kepada Tuan Lai, Tuan, tolong lakukan secepat mungkin. Tuan Lai segera mengeluarkan beberapa lembar kertas jimat, menunjuk ke kehampaan untuk beberapa saat, dan berteriak dengan kata-kata di mulutnya. Semua yang menghadapi pertempuran itu berbaris di depan mereka. Dan mereka secepatnya, hukum. Setelah itu, ia melemparkan potongan kertas jimat tersebut ke udara, mengamati arah dan kecepatan kertas jimat itu berserakan. Lalu menunjuk ke pot tanaman hijau di depan jendela dan berkata, Nona, masalahnya sudah ditemukan.
Jendela ini terbuka ke timur. Itu adalah arah dari gas ungu yang datang dari timur. Keberuntunganmu harus mengalir dari timur. Dan pot tanaman hijau ini hanya menghalangi mata dan memblokir keberuntunganmu. Bab 209. Ketika Warnia mendengar bahwa Tuan Lai telah menemukan kunci masalahnya, dia segera bertanya dengan semangat, "Tuan Lai, akankah keberuntunganku lebih baik dengan menghilangkan tanaman hijau?" "Tidak keduanya," Tuan Lai berkata dengan wajah serius. Formasi Feng Shui adalah formasi yang tidak terlihat. Bahkan jika Anda membuang tanaman hijau, Anda tidak dapat menghilangkan pengaruhnya terhadap pola Feng Shui. Warnia dengan cepat bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" "Ten," Lai berkata, "Anda harus menempatkan pengangkut eksorsisme yang disempurnakan oleh guru di tempat tanaman hijau. Hanya dengan cara ini Anda dapat sepenuhnya memberantas masalah Anda, menjaga keberuntungan Anda tetap terbuka, dan gas ungu datang dari timur." Warnia bertanya, "Lalu apa yang mengusir roh jahat?" Tuan Lai segera mengeluarkan batu seukuran telur dari sakunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona, ini Kalsedon Taisan. Itu adalah inti dari seluruh batu Taisan yang telah terkikis dan lapuk selama puluhan juta tahun. Ini adalah produk ajaib untuk mengusir kejahatan dan mengangkut. Jika Anda menempatkan Kalsedon Taisan ini di tempat tanaman hijau, semua aura jahat akan segera menghilang. Ketika Ki Ungu datang dari timur, pasti akan kembali." Warnia bertanya dengan gembira, "Tuan Lai, berapa harga Taisan Kalsedoni ini? Saya akan membelinya." Setelah mendengar ini, mata Tuan Lai bersinar karena kegembiraan. Segera, dia berkata dengan wajah serius, "Nona Taisan, jika sepotong Taisan Kalsedoni ini ditempatkan di Hong Kong, nilainya setidaknya 15 juta. Tetapi saya juga memiliki hubungan dengan nona muda. Aku akan menjualmu sepotong Taisan Kalsedoni hanya dengan 10 juta. Warnia mengangguk dan berkata, "Uang bukanlah masalah. Selama itu benar-benar dapat membantu saya menyelesaikan masalah." Tuan Lai berkata tanpa ragu-ragu, "Nona, jangan khawatir. Jika Anda menempatkan Taisan Kalsedoni sekarang, keberuntungan Anda akan benar-benar berubah besok." Warnia langsung menghela nafas lega. Dia tidak ragu-ragu untuk membawa buku cek. Dan dengan melambaikan tangannya dengan lembut, dia menulis cek tunai sebesar 10 juta dan menyerahkannya kepada Tuan Lai. "Tuan Lai, berikan batu Taisan itu padaku. Tolong buat formasimu." Warnia sekarang hanya ingin menyelesaikan masalah saat ini secepat mungkin. Baru-baru ini, dia disiksa gila karena kesialannya sendiri. Bulan lalu, tepat setelah ulang tahunnya yang ke-24, dia mulai tidak beruntung. Pertama, terjadi berbagai kecelakaan mobil, dan kelima mobil tersebut rusak dalam berbagai tingkat. Tidak lama kemudian, pergelangan kakinya terkilir lagi, dan dia masih kesakitan. Beberapa hari yang lalu, relik peninggalan ibunya, dan juga perhiasan yang paling disayanginya, hilang olehnya. Perhiasan itu telah bersamanya selama lebih dari 10 tahun. Dan itu hampir setengah hidupnya. Dia menawarkan hadiah beberapa juta. Tetapi belum ada kabar. Karena alasan ini, dia tidak tahu berapa kali dia menangis pelan di malam hari. Kemarin, keluarga Hong Kong Li, yang bekerja sama secara aktif dengan keluarga Song, menambahkan banyak penyumbatan pada keluarga Song. Keduanya awalnya menegosiasikan kerjasama dan akan menandatangani kontrak. Tetapi keluarga Li di Hong Kong tiba-tiba memperkenalkan pasangan. Tidak hanya mereka berhenti menandatangani kontrak dengan keluarga Song, tetapi juga mengungkapkan dari semua aspek bahwa mereka ingin bekerja sama dengan pasangan lain. Bagi Warnia, ini sama saja dengan bebek yang membawa makanannya ke mulut tetapi tiba-tiba dibawa pergi oleh orang lain. Kerugian yang ditimbulkan pada keluarga Song sangat besar, jauh lebih dari yang bisa dia tanggung. Segala macam hal yang tidak menguntungkan terus berlanjut, dan Warnia sudah lama tidak dapat menahannya. Saat ini, dia hanya ingin berhubungan dengan kehidupan yang menyedihkan ini.
agar tidak menderita lebih banyak kerugian. Oleh karena itu, sangat hemat biaya baginya untuk menghabiskan 10 juta untuk menyelesaikan masalah Feng Shui. Tuan Lai mendapat cek 10 juta, dan tangannya sedikit gemetar karena kegembiraan. Bab 210. Dia menyembunyikan cek di tubuhnya, dan segera membawa Kalsedon Taisan ke ambang jendela, menurunkan pot tanaman hijau, meletakkan batu di atasnya, dan terus melantunkan mantra Tao. Charlie melihat semua ini dan mencibir diam-diam. Tuan Lai ini tidak hanya tidak mengerti apa-apa, tetapi juga tanpa sadar mengalahkan diri sendiri dan menyebabkan bencana. Faktanya, dia telah melihat keanehan rumah ini melalui misteri Feng Shui dalam 9 kitab suci surga yang mendalam. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa di ruangan ini, formasi naga yang terperangkap dalam misteri Feng Shui yang sangat menakutkan pada dasarnya terbentuk. Yang disebut formasi naga terperangkap. Sesuai dengan namanya. Dalam formasi ini, biarpun itu naga, ia akan terjebak. Apalagi kekayaan rakyat biasa. Oleh karena itu, sekuat apapun kekayaannya, mereka yang hidup di dalam naga yang terperangkap pasti akan kehilangan kekayaannya dan terus mengalami nasib buruk. Wanita tertua tinggal di ruangan seperti itu. Semua kekayaannya terperangkap. Dan begitu kekayaan seseorang terperangkap, tentu saja satu demi satu akan menjadi sial. Untungnya, formasi naga yang terperangkap ini baru mulai terbentuk dan belum sempurna. Jika benar-benar dibiarkan terus meningkat, tidak hanya rejeki manusia, tapi juga nasib manusia bisa terjebak di dalamnya. Maka itu tidak akan menjadi nasib buruk. Sangat mungkin Anda akan kehilangan hidup Anda. Secara kebetulan, satu-satunya celah yang tersisa dari formasi naga yang terperangkap ini adalah pot tanaman hijau itu. Tanaman hijau adalah kayu, melambangkan kehidupan dan vitalitas. Dengan itu sama saja dengan membuka satu-satunya kehidupan yang tersisa untuk area ini. Ada seorang siswa yang hampir tidak bisa melawan pengumpulan naga yang terperangkap, menyimpan sedikit keberuntungan terakhir untuk nona muda. Namun, Tuan Lai secara tidak sengaja mengambil tempat ini dan meletakkan batunya yang pecah di sini. Anda tahu, batu itu keras, mewakili tak terpecahkan. Begitu batu ini menggantikan tanaman hijau, formasi naga hampir selesai. Pada saat ini, Tuan Lai selesai mengucapkan mantra dan menarik napas dalam-dalam. Berkata Nona Lai, seseorang Lai telah menyelesaikan formasi. Anda dapat yakin. Warnia buru-buru bertanya lalu rejeki masa depan saya bisa dipulihkan. Bukankah begitu buruk? Iya. Tuan Lai mengangguk dan berkata, saya mengandalkan seseorang untuk teknik Feng Shui-nya, yang terkenal di Guangdong, Hong Kong dan Makau. Bahkan Taipan Hong Kong Li Ka-shing dan Raja Judi Makau Stanley Ho juga merupakan klien Feng Shui saya. Nona, jangan khawatir. Warnia buru-buru bertanya Tuan Lai. Aku ingin tahu apakah kamu bisa berharap aku menemukan gelang yang ditinggalkan ibuku untukku. Jika memungkinkan, saya akan membayar 10 juta lagi. Tuan Lai menggaruk kepalanya wanita tertua ini. Saya ahli dalam misteri Feng Shui. Menemukan sesuatu bukanlah bidang keahlian saya. Warnia mengangguk dengan kecewa. Tidak apa-apa. Anda membalikkan nasib buruk saat ini. Saya sangat berterima kasih kepada Anda, Tuan Lai. Begitu dia selesai berbicara, ponselnya berdering. Di telepon, seorang wanita buru-buru berkata, Tuan Song, itu tidak bagus. Sesuatu telah terjadi. Warnia buru-buru bertanya, ada apa? Pihak lainnya berkata pengiriman yang kami ekspor ke Amerika Serikat baru saja dibongkar di Amerika Serikat. Akibatnya, perusahaan lain mengatakan bahwa produk kami tidak memenuhi standar dan kami harus mengembalikannya sesuai dengan kontrak dan mengklaim kompensasi 3 kali lipat. Warnia tiba-tiba melotot dan berkata dengan panik 5.000 ton barang akan dikembalikan. Kali ini, saya kehilangan puluhan juta biaya transportasi dan biaya bea cukai.
ditambah 3 kali lipat kompensasi. Beberapa ratus juta. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.